Informasi Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Kembali lagi di podcast Kopi Kara, komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Dan pada episode hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial, khususnya untuk perempuan, seputar reproduksi wanita. Ini penting banget dan pastinya kita bakal ngobrol dengan dokter yang ahli di bidangnya. Ada Dr. Supak Silawani MHPE SPOG. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktik di Rumah Sakit Bayangkara. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Dayu. Apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Siap. Sehat juga Mbak? Luar biasa dok pastinya. Luar Baik biasa. dok, izin biar sobat Bayangkara lebih mengenal sosok dokter Supak, bisa dijelaskan dokter Supak? Perkenalan silahkan. Oke, halo Sobat Bayangkara. Perkenalkan saya Dr. Supak Silawani. Saya spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya dan siap melayani Sobat Bayangkara semua. Oke, baik. Jadi izin dok, kalau dokter Supak sendiri sudah berapa lama nih dok jadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi? Oke, sebagai spesialis obstetri dan ginekologi, saya sudah bekerja selama kurang lebih 1,5 tahun Mbak Dayu. Oh, lumayan ya dok ya. Baik, dan di Rumah Sakit Bayangkara juga termasuk dokter yang baru ya berpraktik di sini ya benar. dok. Baik. Oke dok, kita langsung aja bakal bahas seputar kesehatan reproduksi wanita. Jadi mungkin sobat Bayangkara perlu mengenal juga khususnya perempuan yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi wanita itu apa aja dok? Oke, ya. Untuk kesehatan reproduksi perempuan ini artinya adalah suatu kondisi di mana perempuan mengalami dalam kondisi yang sehat ya, bebas dari penyakit ataupun kecacatan, tidak hanya dari segi fisik saja Mbak Dayu, tapi Baik. juga dari segi mental dan juga sosial ya pada sistem reproduksinya. Gitu. Kadang kan kita melihat ada beberapa mungkin kenalan kita yang secara fisik sehat gitu Iya, ya. benar. Mensnya mungkin lancar, tidak ada keluhannya dan sebagainya, tapi ada gangguan nih misalnya masalah sosial. Saya Oke. pernah dapat kasus dulu waktu saya pendidikan spesialis itu, fisiknya sehat, nggak ada masalah, kalau tampilan luarnya juga cukup ceria, tapi ternyata hampir 1 tahun itu belum pernah malam pertama Mbak sama pasangannya. Nah ini juga menjadi problem, ternyata masalahnya tidak di fisik tapi di sosial dan mental dari pasien itu. Oke, jadi dokter tidak hanya dari segi fisik saja ya dok ya? Benar. Dari segi sosialnya pun juga perlu banget ya? Benar, Penting jadi banget 3 aspek itu, fisik, mental ya, ya, dan juga sosial. sosialnya. Itu harus sehat semuanya. Baik, oke. Lanjut dok. Kenapa perempuan penting banget aware soal kesehatan reproduksi dari usia belia? Oke. Nah, kesehatan reproduksi ini sendiri sangat erat berkaitan tidak hanya penyakit lokal di sistem reproduksi saja, tapi juga bisa mengarah ke penyakit sistemik yang lebih luas ya, sehingga pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi apalagi sejak dini ya sampai dengan nanti usia manula itu sangat penting untuk mendeteksi awal nih kalau misalnya terjadi kelainan atau ada hal yang gejala awal ke arah penyakit yang lebih serius lagi. Nah, kalau sudah paham, otomatis akan aware kan, Iya. akan berobat sehingga tidak sampai ke arah penyakit yang lebih serius seperti itu. Oke. Misalnya yang paling kita takutkan sekarang yang lagi ngetren tuh keganasan ya. Nah, pembunuh nomor 2 perempuan di dunia dalam hal keganasan itu adalah kanker leher rahim. Nomor 1-nya kanker payudara, nomor 2-nya kanker leher rahim. Ya, nah itu gejalanya sebenarnya seperti kebiasaan sehari-hari, tapi nanti kita bahas tentang Baik. itu. Oke, lebih dalamnya nanti dok ya. Iya. Oke. Nah, dari pengalaman dokter sendiri yang paling sering nih dok ditangani ketemunya sama masalah reproduksi apa? Untuk masalah reproduksi ini yang paling sering yang saya tangani biasanya gangguan menstruasi Mbak Dayu. Oke. Terus bisa juga infeksi di organ reproduksi, kemudian endometriosis ya, nyeri haid seperti itu. Bahkan juga ada beberapa yang keganasan. Tapi beberapa bulan terakhir nih saya melihat trennya itu kebanyakan gangguan di masalah menstruasi. Ya, menstruasinya sering telat seperti itu ya, tidak teratur. Nah, cenderung berkaitan dengan PCOS. Kemudian juga ada infeksi menular seksual atau mungkin juga keputihan. Nah, itu beberapa bulan ini banyak sekali pasien seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong soal keputihan nih dok, tadi dokter udah bahas ya. Jadi sebenarnya keputihan itu
normal atau enggak sih dok dialami sama perempuan? Mhm mhm. Nah, kalau keputihan itu sebenarnya suatu hal yang normal ya, Mhm. karena, saluran reproduksi terutama vagina itu banyak mengandung kelenjar, yang mana kelenjar ini menghasilkan cairan, ya. Oke. Tapi memang, cairan ini ada yang bersifat itu, tanda penyakit, ada yang Mhm. merupakan suatu kondisi yang sehat, ya. Mhm. Dan apa gunanya cairan ini? Biasanya untuk melembabkan, ya, Mhm. juga untuk, pelumas dan Iya. juga melindungi organ kewanitaan itu dari, kuman-kuman yang jahat, Mhm. seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya hal yang normal. Baik. Nah, kalau misalnya tadi dokter udah jelaskan Mhm keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak mhm normal. Nah, ini perbedaannya apa nih, Dok? Yang ciri-cirinya yang masih normal, mhm mhm. kemudian yang tidak normal atau berbahaya. Oke, nah ciri yang normal nih setidaknya ada 5 ya, Mbak, ya. Oke. Mulai dari, warnanya, kemudian Mhm. teksturnya, Mhm. lalu bau atau aromanya, Iya. timing atau waktunya, dan juga jumlahnya. Nah, Mmm. misalnya warna, ya, warna yang normal itu adalah bening, ya. Mhm. Bening kayak, mohon maaf kalau kita alergi, ingus, Iya. ya Iya, seperti baik. itu, Iya, bening. benar. Kemudian aromanya itu tidak berbau, ya Mhm. normalnya. Mhm. Terus teksturnya itu bisa encer sampai dengan agak cenderung kental. Oke. Nah, untuk timing-nya, waktunya, kapan, biasa keputihan ini muncul, biasanya menjelang menstruasi Mhm. atau Mhm. pada saat subur, ovulasi, Oh, bisa iya. pada saat menyusui atau sedang hamil. Mhm. 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 Dan jumlahnya itu tidak banyak, tapi bervariasi ya, Oke. minimal ya tidak sampai risih lah, tidak sampai mengganggu, seperti itu. Oke, jadi, Mhm. keputihan yang normal ya, Dok, ya, Iya, tanda yang kutip normal, normal, itu bervariasi tiap orang itu tergantung dari apa biasanya, Dok? Dari, genetiknya juga bisa, ya, Oke. dari pola hidupnya, seperti Mhm. itu, Jadi memang berbeda setiap orang. Jadi jangan Beda, disamakan ya dengan benar, misalnya curhat nih sama temennya, eee, "Keputihan aku normalnya gini," terus dia sebenarnya, apa namanya, bening, kemudian tidak beraroma, tapi teksturnya kok berbeda ya dengan temen. Nanti dia udah mikirnya, "Apa nggak normal ya?" Gitu. Jadi mhm. sebenarnya tiap perempuan beda ya, Dok, Iya, ya, keputihan normalnya. ya, tapi Baik. kita perlu kenali juga yang patogen atau yang, ciri yang bermasalah ya, Mmm, itu yang mhm. bermasalah ya. Itu Oke. tadi, ada perubahan warna, misalnya bisa dari kayak lampu merah aja deh gampang hafalnya, hijau ya, warnanya Iya. kehijauan, Ah. terus ada yang warnanya kekuningan, ada Mhm. yang warnanya coklat cenderung merah kayak bercampur darah. Iya. Nah, itu dari segi warna. Mhm. Tekstur bisa dia lebih kental, ya. Mhm. Kalau kemudian dari aroma nih, aromanya itu bervariasi juga, ada yang amis, ya kayak kita belanja ke pasar ikan, Iya. nah itu baunya seperti bau-bau Oke. amis. Oke. Lalu ada juga yang baunya asam, ya kayak Mhm. susu udah basi, Iya. Iya, asam bener, banget. heeh. Atau ada juga kasus yang baunya tuh seperti berbau busuk. Nah, itu kalau, Mhm. ada hal seperti itu, kita perlu tangani lebih lanjut, apalagi kalau sudah ada gejala, Oke. misalnya nyeri ya, Iya. gatal yang, berlebihan, Mhm. kemudian juga ada, gangguan perdarahan dan sebagainya. Nah, mhm Oke. Nah, jadi tadi udah bahas mhm. keputihan, tapi sebenarnya penyebab keputihan sendiri ini apa sih, Dok? Oh iya, Iya. penyebab keputihan ini yang, sakitnya ya, yang nggak Iya. normalnya Iya, ya, yang tidak normal, heeh. Penyebabnya tuh secara umum ada 2, ada karena infeksi, ada yang karena non infeksi, ya. Kalau Mhm. karena infeksi bisa jadi dari jamur, dari Oke. bakteri, atau Iya. dari patogen lain ya, parasit lain. Mhm. Nah, kalau yang, non infeksi itu bisa contohnya dari, tumor, atau bahkan ada, eee, gejala ke arah keganasan. Oke. Jadi kompleks ya, Dok, ya? Kompleks banget, Kompleks banget. heeh. Jadi perempuan iya, seperti itu. Iya. Baik, kalau keputihan dibiarkan tanpa Mhm pengobatan, ada mhm. dampaknya nggak, Dok, untuk kesehatan reproduksi? Nah ini, kalau kita menganggap, normal suatu keputihan padahal itu tadi cirinya ke arah yang penyakit ya, Mhm. kalau misalnya tidak ada penanganan lebih lanjut atau Iya. pengobatan yang tidak adekuat, Mhm. dampaknya tuh apa? Dampaknya bisa terjadi penyebaran dari, penyakit itu sendiri ya, bisa dari organ lokal di reproduksi, bahkan mungkin menyebar ke organ sekitarnya, misalnya jadi infeksi saluran kemih yang paling Mhm. mudahnya, Oke. kemudian bisa naik ke atas tuh. Tadinya di bawah ya, di Iya. vagina ya, Mhm. nanti naik ke atas, masuk ke rahim, ya jadi Mmm. infeksi di rahim, di Mhm. saluran indung telur, Iya. di indung telurnya sendiri, bahkan masuk ke rongga perut. Ya, Mhm. kita sering, mendengar mungkin radang panggul Iya. gitu ya, bisa jadi, Mhm. ke arah situ. Dan, yang paling perlu diperhatikan juga adalah keputihan itu bisa merupakan gejala awal itu tadi, resiko kanker leher rahim. Nah, Oke. kalau sudah tidak diobatin dan menyebar, Mhm. kemudian derajat, keganasannya sudah
tinggi, Mhm. ya otomatis tidak bisa maksimal untuk dilakukan pengobatan, Pengobatan. penyembuhan. Baik. Dok, bisa nggak sih Dok, kita sebut keputihan ini nih, sebagai tanda awal kita aware ada sesuatu terjadi di reproduksi wanita? Bisa nggak? Benar benar, heeh. Oke. Ya banyak, faktor mempengaruhi tadi ya dari Mhm. segi infeksi atau non infeksi ya. Iya. Bahkan kalau, terlampau stres atau gaya hidupnya itu berubah, itu kadang Mhm. juga mempengaruhi, keputihan Oh. itu sendiri. Mhm Guru mhm. saya pernah bilang, sistem yang pertama itu terkena ketika seorang itu sakit adalah sistem reproduksi. Nah saya bingung, kok Oke, bisa gitu iya. ya? Oh ternyata setelah saya pelajari, simpelnya gini, kita gondok aja, marah aja misalnya ke pasangan atau Mhm. mungkin baru dimarahin atasan gitu, Mhm mhm. otomatis mood kita itu kan turun ya. Iya. Ya, yang tadinya bergairah ketemu Mhm. pasangan, jadi tidak mood. Nah, itu Mhm. sudah mempengaruhi aspek reproduksi, seperti Oke, itu. jadi ada dampaknya ya Dok? Benar. Seperti dokter bilang tadi Heeh, kan jadi nggak cuma dari fisik, mental mental, itu kan ya, kondisi mood kita juga mempengaruhi benar dan juga sosial. benar, Oke, Dok, dari mhm. keputihan kita beralih ke yang sepertinya Penyakit yang lebih kedua ya tadi ya, benar, PCOS, PCOS ya. Jadi, eee, sering dengar istilah PCOS mhm tapi mhm. belum benar-benar paham, mungkin bisa dijelaskan Dok, izin? Baik, PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome atau bahasa Mhm Indonesianya sindrom, polikistik ovarium. Nah, mhm. sindrom itu artinya kumpulan gejala. Jadi penyakit ini tuh, ada beberapa kumpulan gejalanya ya, di Mhm antaranya itu gangguan menstruasi. Gangguan mhm menstruasinya berupa apa? Menstruasinya tidak teratur ya. mhm. Harusnya kan tiap bulan nih dapat, nah itu Iya. kok 2 bulan sekali, 3 bulan bahkan tidak menstruasi. Nah itu ada, Mhm. terjadi gangguan pola menstruasi atau siklus menstruasi. Oke. Kedua, gejala yang muncul akibat kelebihan hormon, androgen atau hiperandrogenisme. Androgen ini Mhm. sebenarnya wajar dimiliki oleh perempuan maupun, laki-laki ya, tapi kadarnya berbeda. Nah, Oke. kalau laki-laki mungkin kadarnya lebih tinggi, jadi lebih maskulin, lebih macho gitu ya. Mhm. Kalau perempuan juga ada tapi dengan kadar yang rendah. Nah, Mhm. pada orang penderita PCOS ini kadarnya meningkat. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya gejala-gejala yang muncul itu mirip, kayak laki-laki. Misalnya, Mhm. harusnya kan perempuan tidak berkumis Iya. gitu ya, tidak Mhm. ada rambut-rambut halus. Nah, itu kalau hiperandrogen biasanya muncul tuh. Oke. Bulu-bulu halus di sekitar, kumis, kemudian Mhm. di lengan atau kaki, seperti Mhm. itu. Nah, kalau lebih jauh lagi, kita periksa dari PCOS itu, Iya. melalui ultrasound ya, USG, itu Oke. didapatkan folikel atau sel-sel telurnya tuh dia, banyak kecil-kecil gitu dan Mhm. tidak ada yang matang, gitu. Oke. Mhm. Nah, kenapa penyakit ini cukup sering dialami sama perempuan, Dok? Izin. Mhm. Nah ini terakhirnya juga juga, saya menemukan kasus datang ke saya, "Dok saya udah 2 bulan nih nggak menstruasi Dok, Iya. gimana?" Nah kalau misalnya yang sudah menikah mungkin pikirnya, "Apakah saya hamil?" Gitu Mhm kan. mhm. Nah yang paling khawatir nih biasanya yang belum menikah nih, Iya. aduh Iya deg-degan. benar benar, Dok. Iya tenang dulu sobat Bayangkara, jangan deg-degan dulu, setelah saya periksa ternyata PCOS Mbak. Oke. Kenapa kok banyak diderita sama perempuan nih? Nah, eee, kebanyakan tuh memang dari perubahan gaya hidup ya, faktor gaya hidup dari Benar. segi makanan, Mhm. kemudian kebiasaan aktivitas fisik, olahraga Iya. gitu. Eee, ya tidak kita pungkiri juga faktor genetik juga berpengaruh ya, seperti itu. Oke. Jadi olahraga tuh dampaknya banyak ya, Dok? Bener, Nggak cuma jadi mungkin mikirnya untuk kesehatan, apa, bagus, fisik bugar gitu, tapi ternyata mhm, juga bisa ke reproduksi ya, Dok, ya? bener, Bener. Oke, kalau misalnya pengen lebih tahu, ya memang harusnya konsultasi ya dengan dokter spesialis objin ya. Baik, tanda dan gejala PCOS yang perlu diwaspadai apa, Dok? Izin. mhm mhm. Eee, kita perlu juga kecurigaan karena PCOS itu kalau sobat Bayangkara mengalami beberapa hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama, pola menstruasinya kok nggak teratur, Oke. gitu. Yang harusnya tadinya setiap bulan tanggalnya, mungkin sama atau maju mundur Mhm 2 3 hari, tapi mhm ini sudah 1 bulan tidak menstruasi, mhm. 2 3 bulan, bahkan mungkin ada sudah sampai 6 bulan lebih tidak menstruasi. Ya, Oke. nah, gangguan-gangguan pola menstruasi seperti ini, perlu dikaji ulang apa penyebabnya. Mhm. Lalu tadi timbulnya rambut-rambut halus Iya, ya, oke. kemudian ada jerawat yang cukup berlebihan Mhm ya,
terus juga misalnya kenaikan dihubungkan dengan kenaikan berat Berat badan, badan. Oke. atau penurunan yang terlalu drastis gitu. Nah ini kalau udah mengalami seperti itu, saya Iya. sarankan oke, kita terbuka untuk konsultasi ya, Konsultasi. jangan panik dulu, tidak menstruasi, Iya. ada apa nih, hamil apa tidak, ya Mhm. kita dalami. Nah, itu Mhm. biasanya ya gimana ya, Dok, ya, agak sering diabaikan. Jadi Heeh. nganggapnya jerawat berlebih, Mhm. kemudian, apa namanya, yang lain yang sudah dokter sebutkan tadi sepertinya biasa aja gitu. Jadi Mhm. merasa badan masih enak-enak aja, ya udahlah cuek gitu ya, Dok, ya. Jadi mulai sekarang Sobat Bayangkara ya, udah dijelasin sama dokter Supa, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu bisa langsung, konsultasi dengan dokter Supak salah satunya ya di Rumah Sakit Bayangkara. Baik, izin Dok, kalau Mhm. PCOS sendiri apakah bisa mempengaruhi kesuburan dan juga kehamilan? Mhm mhm. Nah, PCOS ini mempengaruhi ya, baik itu kesuburan maupun pada saat proses kehamilan nanti ya. Oke. Jadi PCOS itu tadi kondisi anovulation, jadi tidak ada yang matang. Nah, kalau misalnya diibaratkan nih, Mbak Dayu punya pohon mangga, Mhm. banyak buahnya tapi nggak ada yang mateng, ya Iya, kecil-kecil gitu, iya. nggak ada yang mateng. Ah Nah, hah, jadinya kan nggak ada yang bisa dimakan. benar. Nah, itu kayak gitu PCOS. Jadi sel telurnya banyak kecil-kecil kalau kita USG itu Oh, kelihatan. Nanti oke. mungkin bisa divisualisasikan nih, yang normal itu folikelnya antara 5 sampai 10. Tapi itu bisa Mhm, lebih dari 12 bahkan 20 lebih. mhm. Kecil-kecil nggak ada yang matang. Nah, nggak ada yang matang berarti tidak ada yang subur sehingga sperma tidak bisa membuahi sel telur itu. Ya, makanya Oke. sulit punya momongan. Tapi kalau Mhm. memang masalahnya utamanya pada PCOS, ketika PCOS ini bisa dikendalikan, ya insya Allah bisa segera punya momongan, bisa garis Iya. dua nih para pemburu garis dua nih. Mhm, mhm. Bisa tuh kita screening apakah ada ke arah PCOS atau ada gangguan yang lain nih. Kalau PCOS Oke. saja, insya Allah sih simple. Kita bisa tangani Mhm, perubahan pola gaya hidup, ya mhm. insya Allah bisa bisa garis dua. Oke, tapi perlu jadi kekhawatiran berlebih nggak sih, Dok? Siapa tahu mungkin karena nganggapnya PCOS kayak udah berat banget gitu, jadi Mm-mm. takut gitu. Pengobatannya ini nggak, Dok? Susah nggak, Dok? Atau Ya, perlu jangka waktu lama mm, gitu? ya. Kalau PCOS ini titik beratnya justru menurut saya adalah di perubahan gaya hidup ya. Oke. Obat itu hanya membantu, memacu saja. Kalau kita Iya. ibaratnya HP ya, Mhm. itu obat tuh kayak membantu restart aja. Nah, kan error nih HP Mmm. sering Iya, dipakai iya. atau beban yang terlalu berat. Nah, obat tuh hanya membantu restart. Tapi masalah utamanya mungkin memorinya penuh, ya Oh, mungkin memang mhm. RAM-nya atau motherboard-nya bermasalah. Nah, Iya. masalah utamanya tuh biasanya karena perubahan gaya hidup. Biasanya Mhm. ya misalnya karena makanan yang berlemak ya, Iya. tinggi lemak, terlalu manis ya, Mhm. kurangnya aktivitas fisik ya, sehingga menyebabkan obesitas. Nah, dengan adanya permasalahan utama ini kita selesaikan, insya Iya. Allah juga akan kembali normal. Iya, Ya. baik. Mm. Hobi banget itu, Dok, perempuan, Dok, yang Yang manis-manis, manis-manis berlemak, ya, wah udah. gorengan apalagi ya, hujan-hujan Bener. gini. Tapi ini nggak sih, Dok, maksudnya Mm-mm. boleh nggak sih, Dok, Mm. konsul dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, tapi maksudnya tanpa ada masalah apa-apa, misalnya cuma pengen cek nih kira-kira reproduksi, saya masih normal atau enggak, boleh aja ya, Dok, ya? Boleh banget, saya sangat sarankan itu, namanya Oke. screening ya. Ya. Jadi nggak ada gejala, tapi kita pengen tahu ya, Mhm. jangan-jangan yang tanpa gejala ini ada gejala sebelumnya, Oh. maksudnya ada penyakit gitu Mhm, ya. mhm. Karena banyak kasus itu yang silent ya, baru Oke. muncul gejala tuh ketika sudah parah. Nah, Oke. ya misalnya tadi contohnya karena ya kanker leher rahim, kemudian juga kanker indung telur seperti Mhm, itu ya, mhm. miom, kadang tuh kalau di tahap yang awal itu tidak ada gejala gitu. Oh, Nah, oke. baru tahu ketika dia periksa udah parah, ada Iya. gejala itu. Nah, jadi penting banget memeriksakan diri secara rutin ya. Mhm, Apalagi sekarang kalau sudah menikah, pemerintah juga mencanangkan ya tes mhm. HPV DNA, Pap smear atau yang simpelnya di IVA di puskesmas seperti itu. Oke, nah jadi Sobat Bayangkara ya, screening itu penting buat para perempuan-perempuan spesial nih ya. Karena kita spesial jadi screening itu penting ya. Jadi mulai sekarang boleh diatur jadwalnya, bisa dicek di Instagram Rumah Sakit Bayangkara ya, jadwalnya Dokter Supak dan dokter objin lainnya juga kita ada ya. Jadi bisa cek aja di Instagram kita. Dokter, izin lanjut, Ya. kita bakal bahas langkah sederhana yang bisa dilakukan sama perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Oke, langkah sederhananya kita mulai dari kehidupan sehari-hari aja, ya kegiatan Mhm, sehari-hari misalnya teknik membasuh
di bagian genital gitu Iya. ya. Tekniknya kalau untuk perempuan saya sarankan adalah arahnya dari depan ke belakang ya. Kemudian menggunakan air yang kita yakini bersih ya. Lalu juga kebiasaan untuk mengganti celana dalam sesering mungkin. Oke. Nah, kalau memang sedang menstruasi ya maksimal itu 4 jam harus diganti pembalutnya gitu, atau mungkin bahkan kurang dari itu kalau sudah merasa tidak nyaman sebelum 4 jam harus diganti. Oke. Lalu yang sering nih membersihkan pakai sabun pembersih yang justru mengganggu pH atau keasaman dari organ ini reproduksi ya, itu juga harus sebaiknya dihindari. Ya, Oke. tren lagi pewangi ya, pewangi Iya. vagina itu juga harus selektif ya. Saya tidak bilang semuanya Iya. mungkin, tapi ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa ada dampaknya untuk kesehatan reproduksi. Oke. Nah, itu. Lalu dari gaya hidup, nah tadi kan banyak sih kita singgung gaya hidup ya, Iya. terutama dari segi makanan ya, kita harus lebih selektif untuk memilih jenis makanan ya, apalagi yang beresiko obesitas nih. Iya. Mulai memperhatikan makanan-makanan yang berlemak, yang terlalu manis, karena itu sangat berhubungan sekali dengan kesehatan reproduksi ya. Tadi kita Oke. bicara tentang PCOS, kelebihan lemak itu, metabolisme lemak itu akan menekan hormon kesuburan. Nah, kemudian yang manis-manis, makan manis-manis itu ternyata meningkatkan gula darah, dan yang mana gula darah ini sendiri akan menimbulkan resiko ada radang-radang kecil ya. Radang kecil itu ada zat-zat yang bisa juga mengganggu kesuburan seperti itu. Oke, jadi kompleks ya. Iya. Kompleks banget dan memang perlu aware dari sekarang. Tapi dokter tadi ada bahas soal pembalut dan juga cairan pembasuh wanita itu sebenarnya memang nggak apa-apa kah dok digunakan, terutama yang cairan pembasuh wanita itu? Ya, untuk cairan pembersih ini tentunya sangat selektif ya, apakah ada gejala atau tidak. Ya diperlukan untuk beberapa kasus tertentu, namun kalau misalnya tidak ada hal yang perlu dilakukan, misalnya sehat-sehat saja, tidak ada gejala, saya sangat tidak sarankan untuk pembersih vagina. Oke. Nah, kalaupun harus melakukan pembersihan vagina, mungkin bisa memakai pH yang tidak akan mengganggu pH normal di vagina. Baik. Kalau untuk pembalut dok, nih Iya. biasanya karena gimana kalau misalnya yang udah sering baca artikel, mungkin akan lebih selektif untuk memilih pembalut. Tapi kalau yang masih baru-baru mengalami menstruasi, biasanya kan suka yang penting pembalut aja. Nah, ada tips nggak dok untuk memilih pembalut yang sehat bagi perempuan? Oh baik, untuk memilih pembalut ini sendiri masing-masing individu mungkin berbeda ya. Iya. Kalau saya sih nggak di-endorse merek tertentu Iya ya. baik. Intinya adalah bagaimana pembalut itu sering diganti ya, Oke. maksimal 4 jam gitu atau kurang dari itu lebih bagus. Oke. Apapun mereknya sesuai kebutuhan. Karena ada yang memang menstruasinya tuh banyak sehingga memerlukan ukuran yang lebih besar. Iya. Tapi ada batasan volume ya. Ya, makanya kalau misalnya dirasa ada perubahan dari segi volume menstruasi itu segera kita screening lah sebelum Oke. berkembang menjadi penyakit yang lebih berat lagi. Iya, baik. Jadi pembalutnya apa saja boleh, dok. Ya, Yang penting adalah cara pada saat kita mengalami menstruasi per 4 jam harusnya diganti. Dari ini juga ya, dok ya, banyaknya menstruasi juga ya, dok iya, ya. Oke, baik. Dok, jadi sebelum podcast ini tayang, kita udah informasikan ke Sobat Bayangkara melalui Instagram kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Supak, sudah ada beberapa pertanyaan, dok. Langsung saya bacakan. Yang pertama, betulkah jus nanas bisa memancing kontraksi? Jadi belum ada kontraksi asli, padahal udah HPL. Iya, untuk konsumsi nanas ya apakah memicu kontraksi atau Iya. tidak? Sejauh literatur yang saya baca sih saya tidak menemukan hubungan yang signifikan ya atau hubungan langsung antara kontraksi dengan konsumsi dari nanas. Iya. Kalaupun ada ya mungkin dari tidak secara langsung seperti itu, dan butuh jumlah yang banyak gitu untuk sampai menimbulkan Kontraksi. kontraksi. Baik, gitu ya jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah jadi punya pengalaman lahiran pertamanya sesar, apakah ada kemungkinan nanti lahiran keduanya bisa normal dengan jarak 2 tahun? Baik, ini istilahnya itu vaginal birth after sesar. Jadi kelahiran normal lewat
jalan lahir ya, Mhm. setelah ada riwayat operasi sesar. Mhm. Untuk penentuannya apakah seorang perempuan bisa lahir per vaginam ya normal habis sesar itu ada banyak sekali Mhm. indikatornya ya, mulai dari indikator ibu. Kita harus tahu dulu riwayat sesar sebelumnya tuh indikasinya karena apa. Oke. Ada yang memang absolut ya, Mmm. misalnya pada saat itu panggulnya memang sempit, Iya. jadi tidak bisa memang dilewati oleh kepala bayi. Mhm. Ada juga yang karena kondisi ibu berat ya, misalnya hipertensi yang berat, Iya. keracunan kehamilan, atau Mhm. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk ibu lahir normal. Mhm. Mhm. Atau mungkin plasentanya pada saat itu menutupi jalan lahir, ya sehingga memang Mhm. tidak memungkinkan. Nah, kita lihat indikasinya terdahulu. Kalau misalnya indikasinya yang tidak absolut, Mhm. ada banyak lagi faktor yang dinilai ya. Mhm. Heeh, salah satunya itu ketebalan bekas sesar. Nah, yang kita Oke. takutkan dari kelahiran normal habis sesar ini adalah robekan rahim. Mhm. Karena kan ya biar bagaimanapun bekas operasi itu tidak bisa pulih 100% seperti sedia kala ya. Mhm. Mhm. Ada titik-titik rentan ya. Nah, itu yang kita harus ukur ketebalannya berapa Oke. ya. Dan juga yang faktor penting adalah di mana akan melakukan persalinan itu ya. Mhm. Tentunya setiap fasilitas baik itu rumah sakit ya, antara rumah sakit A dan B itu berbeda kebijakannya untuk kasus ini. Misalnya Iya. ini di luar negeri yang mana fasilitasnya lengkap ya, atau di Mhm. kota-kota besar, rumah sakit besar di mana juga dokter anestesi, dokter biusnya, dokter obginya standby 24 jam di rumah sakit itu Mhm. ya. Ketika ada misalnya komplikasi robeknya rahim itu terjadi pada Iya. saat melahirkan nih, langsung bisa didorong kamar operasi dalam hitungan menit. Nah, langsung bisa Mmm. dikerjakan karena begitu sudah robek itu darah sangat ngocor. Oke. Nah, kalau di tempat lain seperti itu mungkin bisa Bisa. dilakukan vaginal birth after sesar atau kelahiran normal setelah operasi sesar. Tapi kalau di perifer, di Mhm. rumah sakit yang kita tahu aksesnya juga sulit nih, Iya. dokternya butuh waktu untuk rumah sakit, nggak mungkin tinggal di rumah sakit 1 kali 24 jam. Benar. Nah, butuh waktu. Nah, kita juga mempertimbangkan hal seperti itu. Jangan sampai Mhm. nanti tim operasinya misalnya tidak standby, tidak ini, sehingga perdarahannya cukup banyak dan otomatis akan mengancam ibu maupun janinnya. Gitu. Banyak Mhm. sekali faktor. Banyak faktor Mhm. ya, Dok. Jadi nanti mungkin bisa apa, konsultasi ya, Dok, Mhm ya, sambil mhm. dilihat bagaimana perkembangannya ke depan gitu Iya. ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika pakai KB IUD Mhm tetapi saat ini didiagnosa radang panggul, perlu dilepas atau tidak IUD-nya, Dok? mhm mhm. Untuk diagnosis radang panggul pada IUD ya, ya itu merupakan salah satu efek juga ya dari Mhm. IUD, pemasangan IUD ini yang lagi rame sekarang nih ya Mhm. kita di Palangkaraya ini, Iya. di antaranya itu perdarahan atau spotting ya, nyeri, kemudian juga gangguan menstruasi misalnya haidnya juga memanjang, seperti tidak Mhm. teratur, sampai dengan radang panggul. Nah, ini perlu dikonsultasikan juga lebih lanjut kondisi radang panggulnya itu seperti apa. Namun kalau sudah cukup parah ya Mhm. perlu dipertimbangkan untuk mengganti metode yang lain atau Oke. mengistirahatkan. Oke, lanjut untuk pertanyaannya. Berat badan janin 1,5 kilogram di 30 weeks aman saja atau tidak, Dok? Mhm. Padahal, udah makan sehari 4 kali, Oh. kadang ditambah buah juga, namun katanya tetap kurang. Gimana, Dok? Iya iya. Untuk perkembangan, berat badan janin ini salah satu yang menjadi concern ibu-ibu hamil ini, Iya. sobat Bayangkara ya. Ah hah. Sama kayak halnya dengan anak, kita kan mungkin lihat nih Kak, KMS anak itu ada kurva pertumbuhan Iya, tuh, benar. umur sekian berat badannya harusnya berapa, tinggi Iya. badannya berapa. Sama janin pun juga punya kurva pertumbuhan itu. Ya, Mhm. jadi ada range yang batas atas, batas bawah untuk normal. Untuk 30 minggu tadi ya, Iya, benar. 1.500 itu masuk ke batas normal. Bahkan agak ke atas sedikit, Mbak. Heeh, Mmm, ya mhm. range-nya itu untuk 30 minggu sekitar 1.200, di atas 1.200 sampai 1.500. Mhm. Jadi 1.500 masuknya normal, Masih normal. justru di batas atas nih. Oke. Kalau tadi makannya 4 kali sehari ya katanya ya, Iya, benar. heeh, perlu dikaji ulang tuh. Yang manis-manis kah, yang banyak gula kah, Iya. kayak saya rekomendasikan lebih banyak diganti yang tinggi protein, ya. Nah, Mhm. iya. Memang benar sih, Dok, katanya kadang diselengin buah juga, tapi yang Benar, makan sehari 4 kalinya ini ya, Dok, ya, iya. yang dikonsumsi lemak kah? Jadi sarannya dokter bisa diganti dengan protein,
Ya benar ya dok ya. Iya. Baik. Pertanyaan terakhir dok, Mhm. ini agak panjang ya. Mhm. Jadi seorang perempuan 33 tahun usianya dengan anak satu, Mhm. sudah 7 tahun menggunakan pil KB dan Betul. selama penggunaan tidak pernah ada keluhan. Jadi haidnya lancar, kemudian berat badan juga normal. Namun beberapa bulan belakangan haidnya jadi agak sedikit terganggu. Mhm. Jadi bulan pertama haidnya lancar, kemudian bulan kedua hanya flek, kemudian bulan ketiga lancar lagi gitu, Dok. Mhm Jadi mhm mhm. berubah-ubah setiap bulannya. Namun waktu waktu rentang haidnya biasanya masih tetap sama 3 hari. Mmm. Yang ingin ditanyakan, amankah penggunaan pil KB selama itu? Dan apakah harus mengganti dengan KB jenis lain hormonal atau non hormonal? Seperti itu, Oke, Dok. baik. Ini sudah 7 tahun ya menggunakan pil KB Ya, ya? 7 tahun Mhm. pil KB. Untuk batasan, pertama untuk batasan dulu kapan sih kita bisa menggunakan pil KB sampai kapan? Sebenarnya tidak ada batasan yang spesifik ya, bisa 7 tahun atau mungkin lebih dari itu, Mhm. ya. Kemudian untuk, apakah ini sudah mempengaruhi atau mengganggu, siklus, menstruasinya tadi saya rasa harus kita kaji nih siklus menstruasinya karena apa, ya Mhm. apakah efek dari pil KB ataukah ada penyakit lain. Ya tadi kita Oke. banyak bahas tentang Iya. PCOS gitu-gitu ya, atau Mhm. mungkin ada hal yang lebih simpel misalnya ada stres kah ya, atau ada penyakit yang lain yang bisa mempengaruhi, siklus atau pola menstruasinya. Nah itu kita Mhm. perlu kaji dulu tuh. Ya kalau Iya. misalnya tidak ada, Mhm. semuanya normal ya kembalikan lagi, ke penggunaan pil KB. Sebenarnya Mhm. pil KB aman ya, Oke. asalkan memang, tidak ada kontraindikasi ya. Mhm. Kontraindikasi misalnya, perempuan tersebut mengalami stroke ya, Mhm. hipertensi yang berat, Mhm. kemudian ada, kanker payudara. Nah, hal-hal seperti ini yang memang, eee, harus menggunakan kontrasepsi yang lain, pilihan yang lain ya. Oke, jadi intinya memang harus konsultasi dulu ya, Dok, ya? Iya, Langsung ya? kita cari tahu. Iya, kita Mhm. dicari tahu sama-sama. Diajak Mhm. sudah ya sama dokter Supak untuk cari tahu sama-sama, jadi mari kontrol di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, pertanyaan terakhir tadi sudah, Mhm. Dok, dari Sobat Mhm. Bayangkara. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di Mhm. podcast kali ini, karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih banyak banget ya soal reproduksi wanita, luas juga ya, Dok, Mhm. ya. Sepertinya nanti di episode selanjutnya bisa kita bincang-bincang lagi ya, Dok. Mhm. Tapi sebelum saya tutup, tips Dok untuk, perempuan-perempuan Mhm. khususnya di Kota Palangkaraya, yang mungkin masih malu dan kurang aware ya kalau misalnya, mau berkonsultasi langsung dengan spesialis obstetri dan ginekologi, dan juga cara untuk menjaga reproduksinya tetap sehat, apa aja Dok? Baik, untuk sobat Bayangkara terkait dengan kesehatan reproduksi ini, pesan saya jangan, malu atau jangan merasa risih ya, Iya. khawatir, untuk memeriksakan diri ke kandungan. Tidak harus, orang yang memeriksakan diri itu sakit, ya bisa Iya. aja, sedang sehat atau mungkin dia, ingin tetap menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, Mhm. pesan saya yang pertama adalah kenali diri ya, karena masing-masing individu itu akan berbeda dari mulai pola menstruasinya ya, Iya. kapan pertama kali mens atau Mhm. menarche atau juga kapan menopause itu. Mhm. Jadi kenali, pola diri. Kemudian pahami juga terkait dengan, menstruasinya Oke. ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, misalnya dia pahami, siklusnya ya, Mhm. berapa harinya, durasinya, Iya. kemudian juga jumlahnya. Mhm. Nah, bisa juga untuk, orang lain, keluarga, misalnya ada ponakan atau Iya. keluarga sudah usia, di atas 17 belum menstruasi misalnya atau Mhm. 14 tahun, 16 tahun belum menstruasi. Mhm. Nah, itu perlu juga dimotivasi untuk Mhm. melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau sebenarnya sudah masuk usia menopause nih, harusnya tidak Mhm. menstruasi lagi, tapi kok masih keluar darah, Iya. spotting sebagainya. Nah, itu juga harus lebih aware. Mhm. Heeh, lalu, gaya hidup sehat lagi-lagi ya, Oke. heeh, makanan, Penting. aktivitas fisik gitu, Mhm. screening, tidak nunggu Nah, sakit iya. ya, banyak sekali penyakit yang tanpa gejala, baru muncul gejala setelah parah, Parah. setelah berat dan Mhm. otomatis pengobatannya pun akan semakin sulit. Oke. Itu pentingnya screening Iya. ya, kemudian hindari infeksi menular seksual ya, setia pada Mhm. pasangannya, gitu. Nah tuh ya, Oke. setia pada pasangan. Untuk yang sudah menikah ya, Iya. yang belum menikah, nikah dulu. Baik. Dokter, terima kasih Iya, banyak sekali sama-sama, lagi untuk Mbak. waktunya. Mhm. Eee, Harapannya ke depan bisa ngobrol lagi dengan Dokter Mhm. Supak. Tapi kalau untuk Sobat Bayangkara ingin ngobrol lebih
intim lagi sama dokter Swab Oh, bisa waduh, ya. intim. Lebih lebih personal lagi bisa Iya. ya untuk screening misalnya atau misalnya mau konsul apa bisa ya. Jadi dokter Supak berpraktik di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk jadwalnya bisa cek langsung di Instagram Rumah Sakit Bayangkara pastinya. Sekali lagi terima kasih Oke, dokter. sama-sama Mbak Dayu. Sampai jumpa Ya, lagi di sampai jumpa. podcast selanjutnya. Terima kasih juga untuk Ya. Sobat Bayangkara yang sudah menyaksikan podcast di hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat. Selamat pagi. Cerita sehat penuh makna dari Palangkaraya untuk Nusantara. Bersama Rumkit Bayangkara kita semua bahagia. Ini Kopi Kara, oh Kopi Kara. Komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti.